Halo teman-teman, kembali lagi dalam channel saya, Imron Wasi. Selamat datang. Hari ini saya akan membahas topik pemilu 2024. Terutama saya akan membahas terkait dinamika politik mutakhir yang berkembang pasca pemilihan presiden 2024. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa hari ini Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, resmi dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri ATR BPN yang menggantikan Pak Hadi ya, Pak Hadi. Dan kemudian Pak Hadi juga hari ini dilantik menjadi Menko Polhukam yang menggantikan Profesor Mahfud MD yang mundur ya beberapa pekan yang lalu. Oleh karena itu, tentunya dilantiknya Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri ATR BPN ini mengubah konfigurasi politik dalam komposisi Kabinet Indonesia Maju, teman-teman. Bagaimana tidak, tentunya di sini ada peran yang sangat besar, ada peran yang dilakukan oleh ayah Mas AHY, Pak Susilo Bambang Yudhoyono, yang menjalin dan membangun komunikasi dengan Prabowo Subianto. Seperti kita ketahui sebelumnya bahwa relasi politik antara Partai Demokrat dan Pak SBY di satu sisi dan juga PDIP, Megawati serta Jokowi ini sebelumnya mengalami kerenggangan. Namun momentum politik yang tepat ini antara Agus Harimurti Yudhoyono dan Partai Demokrat dengan Jokowi ini kemudian membuka struktur peluang politik baru bagi Partai Demokrat, sehingga Partai Demokrat yang 9 tahun terakhir menjadi oposisi akhirnya mendapatkan kursi menteri di Kabinet Indonesia Maju, di Kabinet pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Selain itu, tentunya ada langkah-langkah politik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk mengangkat ataupun memilih para pembantu-pembantunya. Tentunya Presiden Jokowi ini akan habis masa jabatannya sampai Oktober 2024, artinya tinggal beberapa bulan lagi, teman-teman. Dengan demikian, ada beberapa hal biasanya lazimnya dalam konteks resapel kabinet yang dilakukan oleh kepala negara dan kepala pemerintahan. Tentunya diantaranya yaitu karena ada faktor politik, ya. Faktor politik ini biasanya presiden itu akan memilih dan menentukan pembantunya atau menterinya itu berasal dari partai politik yang memiliki kekuatan atau pengaruh yang cukup besar, teman-teman. Nah, kemudian itu yang kedua ada teknokratik, teman-teman. Nah, artinya baik itu teknokratik maupun secara politik, resapel kabinet ini terjadi, tentunya saya melihat bahwa dilantiknya AHY sebagai Menteri ATR BPN ini sebagai salah satu wujud akomodasi politik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi terhadap Partai Demokrat. Karena sebelumnya Partai Demokrat ya selama 9 tahun itu menjadi oposisi, akhirnya dia dilantik oleh Presiden Jokowi. Nah, sebetulnya Partai Demokrat ini sudah bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Maju sebelum mereka mendukung pasangan Prabowo Gibran, teman-teman. Apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi tentunya ini untuk mengontrol politik, untuk mengontrol kekuasaan, teman-teman. Sekaligus sharing ya, power sharing dalam politik di Indonesia, teman-teman. Yang dilakukan oleh Presiden Jokowi tadi untuk mengontrol kekuasaan, teman-teman, untuk menjaga stabilitas kekuasaan. Karena memang ada dua faktor yang determinan, ada dua faktor yang berkelindan ya dalam menjaga kohesi kekuasaan. Salah satu diantaranya adalah tadi memberikan jabatan atau kedudukan yang sangat strategis bagi kelompok-kelompok oposisi yang selama ini menentang berbagai kebijakan-kebijakan koalisi pemerintahan. Nah, salah satu yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam konteks ini adalah melantik figur elit-elit politik, dalam hal ini ketua umum partai politik, untuk menjadi menteri-menterinya, teman-teman. Nah, oleh karena itu, tentunya faktor inilah yang kemudian nanti akan ada kepentingan-kepentingan lainnya di depan. Misalnya yang hari ini ramai menjadi perbincangan publik adalah munculnya isu terkait ini hak angket yang rencananya akan digulirkan ataupun tadi telah dimunculkan oleh Ganjar Pranowo oleh PDI Perjuangan ya, kalau tidak salah, teman-teman, mohon dikoreksi. Nah, dengan kata lain, teman-teman, jika ini terjadi, hak angket ataupun hak interpelasi nantinya terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo ini tentu akan melemahkan kabinetnya. Nah, oleh karena itu, sebelum proses politik itu terjadi, sebelum konsolidasi politik antara pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud yang didukung oleh partai politik pengusung maupun pendukungnya, dan nomor urut 1 Amin beserta para pengusung dan pendukung partai politiknya membuat tadi hak angket dan hak interpelasi, Jokowi sudah mencegah hal itu. Artinya sudah satu tahap atau satu langkah lebih maju, yaitu terlihat sejak Presiden Jokowi itu mengajak Ketua Umum Pak Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem makan di istana. Nah, dalam bahasa lain, teman-teman, ini ada pesan simbolik sebetulnya yang ditampilkan oleh Pak Jokowi, bahwa Pak Jokowi mencoba dalam tanda petik menjadi jembatan
antara kelompok-kelompok yang hari ini misalnya berada di luar di luar pemerintah dalam konteks pemilu 2024 ya teman-teman, baik di 01 maupun 03. Karena kalau kita lihat hari ini koalisi Indonesia Maju kan terdiri atas PDIP, kemudian Partai Gerindra, Golkar, PAN, PKB, Partai Nasdem, dan lain sebagainya. Nah, sebelumnya kan PKS dan Demokrat yang berada di luar pemerintahan. Nah, namun dalam konteks ini mungkin hanya PKS saja yang menjadi oposisi. Tapi secara realitas politik, terutama sejak pendaftaran Prabowo Gibran ke KPU, tentunya terjadi dinamika politik yang gradual terjadi teman-teman, antara Presiden Jokowi yang mengalami kerenggangan hubungan dengan Megawati PD Perjuangan ataupun sebaliknya teman-teman, termasuk juga hubungan yang renggang ya saat dinamika Pilpres antara Pak Jokowi dan Surya Paloh. Nah, namun kemudian Pak Jokowi dalam konteks ini mencoba melakukan upaya rekonsiliasi politik terlebih dahulu antara Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh. Nah, sebelumnya Pak Jokowi itu berharap bertemu dengan Ibu Mega Soekarno Putri melalui Sultan Hamengkubuwono ke-10, teman-teman. Nah, namun wacana ini belum juga terwujud. Oleh karena itu, Presiden Jokowi mengambil inisiatif langkah politik tadi bertemu dengan Pak Surya Paloh. Bagaimanapun, baik Pak Jokowi, Pak Surya Paloh, dan Ibu Megawati Soekarno Putri ini tiga aktor atau elit politik yang menjadi kingmaker. Artinya, pergerakan atau mobilitas dari ketiga elit politik ini, kingmaker ini, tentunya akan menjadi pendulum politik, teman-teman. Akan kemana nih arah angin politik pasca Pilpres 2024? Terutama dan terlebih lagi, pasangan Prabowo Gibran ini nantinya akan merangkul semua pihak, teman-teman. Akan merangkul semua pihak. Nah, dalam konteks ini juga teman-teman, memang dalam konsep politik Jawa itu ada beberapa dimensi untuk mencapai stabilitas kekuasaan. Di antaranya tadi memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, jiwa kepemimpinan ini biasanya dimiliki oleh aktor politik yang sudah malang melintang. Dalam hal ini Pak Jokowi saya rasa sudah malang melintang ya dalam konteks kepemimpinan. Berdasarkan pengalaman empirisnya, Pak Jokowi pernah menjadi wali kota Solo ya, kemudian juga sebagai gubernur DKI Jakarta, dan akhirnya menjadi presiden selama 2 periode. Nah, dalam hal ini Pak Jokowi sudah memiliki satu dimensi. Kemudian dimensi berikutnya adalah Pak Jokowi ini memiliki teman setia. Nah, teman setia ini bisa saja dikatakan sebagai koalisi yang hari ini selalu mendampingi Pak Jokowi. Teman yang setia, koalisi yang setia terhadap Pak Jokowi maupun terhadap pemerintahan. Namun dalam konteks sistem presidensialisme dan sistem multipartai biasanya memang oposisi itu sangat rapuh sekali teman-teman ya, sangat rapuh sekali. Kemudian yang ketiga itu tadi yang seperti yang saya sampaikan di awal, itu memberikan kedudukan dan jabatan yang sangat strategis kepada kelompok oposisi, teman-teman ya, kepada kelompok oposisi. Kemudian ada kekuasaan ya, jejaring, dan modal ya. Nah, artinya dari dimensi-dimensi tersebut ini nanti akan memunculkan atau akan bermuara pada stabilitas politik, teman-teman. Nah, di samping itu, seperti yang kita ketahui, balik lagi ke awal bahwa pertemuan antara Pak Surya Paloh dan Pak Jokowi juga tadi membuka peta politik baru sebetulnya, teman-teman. Bisa saja ini salah satu langkah politik Pak Jokowi untuk mengajak Partai Nasdem nantinya bergabung ke dalam koalisi Prabowo Gibran misalnya ya, ataupun memperkuat dukungan di parlemen, karena tadi munculnya isu-isu hak angket yang bisa digunakan oleh parlemen terhadap Presiden Jokowi dan lain sebagainya. Artinya bisa saja ini untuk memecah koalisi Amin yang hari ini sudah terbentuk, yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera. Dengan kata lain, jika Partai Nasdem misalnya bergabung dalam koalisi Prabowo Gibran, ini akan memperkuat komposisi kabinet, teman-teman. Terlebih jika Partai Nasdem juga ikut serta membackup Pak Jokowi dalam isu hak angket maupun hak interpelasi. Nah, seperti yang teman-teman lihat mungkin di platform media massa hari ini, Partai Demokrat tidak akan menggunakan hak angketnya karena mungkin tadi Pak Mas AHY sudah resmi dilantik sebagai Menteri ATR BPN. Nah, ini juga salah satu langkah politik, strategi politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi agar terjadi stabilitas politik, teman-teman. Oleh karena itu, tentunya dinamika politik ini akan terus berubah tergantung mata angin politik kemana. Kita harus melihat mobilitas dari para kingmaker ini, yaitu Pak Jokowi, Pak Surya Paloh, dan Bu Megawati. Namun dalam hal ini saya melihat bahwa Pak Jokowi cenderung mengambil inisiatif lebih awal, teman-teman. Lebih awal ya. Mungkin teman-teman juga bisa melihat bahwa Pak Jokowi mengambil inisiatif lebih awal dengan bertemu Pak Surya Paloh, atau juga bisa jadi dalam waktu dekat ada pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PKB atau Ketua Umum PKS, yaitu Presiden PKS dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
teman-teman, karena kita lihat bahwa kerenggangan yang terjadi antara PDIP dan Pak Jokowi juga sangat sangat tampak sekali di ruang publik, teman-teman. Nah, selain itu juga kalau kita lihat reshuffle kabinet ini ya tadi cenderung mengutamakan mengutamakan menjaga kohesi kabinet, teman-teman ya. Menjaga kohesi kabinet. Baik, mungkin itu dari saya. Sekali lagi mohon maaf, semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.